Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy! Kameranya kemana? Tolong kemari. Ini nggak tahu kameranya kemana. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen. Hari ini saya masih solo karir, bukan solo kurir. Ya, bertemu kembali di acara Info Podcast Naira di channel Naira Studio Podcasting. Pada sore hari ini segmen di hari Jumat sebagaimana biasa kita diskusi ya, diskusi kecil, diskusi hangat, dan ini bisa menjadi besar diskusinya kalau sahabat podcaster di luar sana ikut serta berpartisipasi, berinteraksi dengan kami di acara Info Podcast Naira pada sore hari ini. Segmennya adalah The Zoom-nya, diskusi Jumat ya. Dan temanya sore hari ini adalah temanya hari ini sedikit sekali 2.0% ya. Tema yang melegenda, dan ini ustadznya dari Turki udah kita hadirkan ya. Ada Ustadz Tommy. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat Pak Jen. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, alhamdulillah sehat ya, dalam kondisi sudah berlebaran, tapi masih siaga 6 ya. Siaga 6 karena memang pelan-pelan kita nyicil puasa Syawalnya insyaallah ya. Alhamdulillah. Sudah mudik kemana aja Ustaz? Gak jauh mudiknya Pak, dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja ya. Ya, hari ini karena memang sekali lagi Cikgu Yan Juna, kalau ada yang tanya beliau lagi di mana, beliau lagi keluar jalan-jalan. Ya, bisa ikuti terus media sosialnya, Anda akan tahu di mana dia berada saat ini. Tapi yang jelas sore hari ini, tanpa mengurangi kehikmatan dan kehebohan diskusi kita pada sore hari ini, kami mengangkat tema 2,5% ini adalah tema yang memang beberapa hari ini viral. Jadi tema ini menarik sekali untuk diulik lebih dalam, dan ini juga kita ingin tahu bagaimana sikap kaum muslimin menyikapi problem ini ya. Karena kita memang setiap hari Jumat itu berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang terjadi dengan solusi-solusi yang islami. Ya, kami mengajak sekali lagi sahabat podcaster untuk tetap dukung kami dan ikuti kami atau follow kami di Facebook, ada juga di Instagram, di TikTok, juga ada di Spotify, dan jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kami di Naira Studio Podcasting. Ya, bagi hari ini ya spesial, yang ada, kalau ada yang pertanyaannya menurut kami adalah pertanyaan terbaik, kami akan berikan hadiah tumbler ya. Ada, tinggal pilih di depan ini. Ada warna hitam, ada warna hijau toska, dan juga ada warna merah. Ya, warna merah ini dengan logo eksklusif Naira Studio Podcasting. Ya, operator kami minta tolong untuk dipastikan dulu layar di depan kami ini agar kondisinya bisa dalam kondisi yang ready, karena memang tidak dapat kami pantau kemana arah kamera. Ya, tolong dipastikan dulu. Oke, sambil kita bincang-bincang ini pembahasan kita, 2,5% ini menjadi viral ya. Saat kalau kita kemarin lihat di beranda media sosial itu penuh dengan seliweran berita-berita tentang seorang pendeta, ya seorang pendeta yang di dalam ceramahnya di salah satu gereja, kayaknya di Jawa nih gerejanya, itu membahas tentang bagaimana beliau menjadikan pembahasan zakat dan gerakan sholat itu sebagai dalam tanda kutip lelucon ya kalau kita lihat, dan rasanya kurang etis ya untuk selevel seorang pendeta yang cukup terkenal. Katakan tadi pendetanya Gilbert. Ini belakangnya saya lupa namanya panjangnya ya. Ada kayak seperti marga begitu saya. Jadi pendeta Gilbert ini jadi seolah-olah membahas tentang kenapa misalnya aktivitas sholat itu aktivitas ibadahnya umat Islam itu repot ya, karena berkaitan dengan setoran yang 2,5% tadi. Kalau mereka nyatakan mereka 10% gitu. Sehingga wajar dong ibadahnya cuma seminggu sekali, dan kemudian juga aktivitasnya cuma berdiri, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, santai, dia bilang begitu. Dan memang uniknya bisa dibilang ketika pendeta ini menyampaikan ceramahnya ke jamaatnya itu, kita ngelihat detail ya, hampir detail itu teknis-teknis kegiatan amal ibadah yang dilakukan orang muslim itu, dia sampai sekarang kita belum tahu seperti apa. Yang jelas kita kecewa lah gitu, karena harusnya sih kalaupun mau menanggapi persepsinya dalam persepsi yang lebih lebih konkret dan lebih jelas, lebih clear gitu loh. Jangan pada kondisi yang menyudutkan. Boleh punya pandangan lain tapi dasarnya jelas gitu kan. Karena
Ada juga sebagian netizen yang kemudian menganalogikan ini dengan apa yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad, penilaian Ustadz Abdul Somad terhadap apa-apa yang menjadi ritual ibadah di dalam agama Nasrani misalnya. Tapi itu sudut pandangnya adalah Islam gitu loh, yang memang secara keilmuan itu memang ada gitu, seperti itu. Nah, untuk memperkuat fakta ini ada baiknya kita tampilkan dulu potongan cuplikan video beliau agar kemudian yang lain bisa lebih tahu lah, lebih detail. Ini bukan karangan dari saya, tapi mungkin punya persepsi yang sama. Ya, jadi izin kami tampilkan dulu cuplikan videonya. Operator, kami pastikan dulu bahwa kondisinya sudah ready agar kemudian bisa ditampilkan di layar kita dan nanti akan kita diskusikan pembahasannya setelah ini. Silakan. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan. Oke. Tadi sudah kita lihat cuplikan videonya, Ustaz, bagaimana kemudian itu video yang diambil salah satu jemaat, informasinya kemudian diposting di media sosial yang akhirnya kemudian menuai kecaman gitu kan. Dan sebenarnya pendeta Gilbert ini termasuk pendeta yang terkenal juga sih kalau saya bilang, bukan kaleng-kaleng juga ya. Artinya fansnya banyak gitu kan. Dengan karakter badannya yang bongsor tinggi gitu, gitu ya, membuat beliau masuk dalam tema konsep bagaimana untuk duduk tahiyat akhir itu sepertinya sulit dalam versinya mereka kan kayak gitu, dan versinya beliau. Pertanyaan saya, Ustaz, untuk di awal ini, kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini gitu loh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat berkah di penghujung senja ini kita bisa kembali pertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu melalui podcasting Naira Studio. Mudah-mudahan melalui media ini kita bisa senantiasa mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Jazakallahu khairan Pak Zain sudah menyelenggarakan agenda ini. Tadi kalau ditanyakan apa motif dan latar belakang, saya kira sebagai seorang public figure, dalam hal ini adalah public figure keagamaan ya, spiritual ya, Nasrani, yang tadi Pak Zain sudah banyak mengungkap terkait dengan masalah ini. Saya kira ini bukan sekedar guyonan ya yang bisa mengundang canda tawa bagi jemaatnya. Kalau bagi kita muslim jamaahnya, padahal itu bahasa serapan dari bahasa Arab ya, jamaah, tapi dibuat jemaat ya, jamaahnya ya, audiensnya supaya mereka ya mengundang tawa begitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat miris ya, bahwa persoalan ajaran agama orang lain itu ditertawakan. Ini sama saja bentuk penghinaan, penistaan, bahkan pelecehan. Apa tidak ada topik lain yang bisa dijadikan sebagai lelucon guyonan selain daripada menyandingkan ajaran agama mereka dengan Islam? Ya, juga tidak apple to apple membandingkan masalah persepuluhan dengan zakat. Kemudian dianalogikan kalau persepuluhan persembahan itu banyak, ibadahnya diperkecil. Jadi ini memang konsep ibadah yang bertentangan dengan Islam. Bahwa Islam tidak seperti itu. Justru keberadaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang sudah masyhur ayatnya, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Memang kita hidup di dunia untuk ibadah dengan makna yang luas.
Mana ibadah yang lurus adalah segala perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi secara lahir maupun secara batin. Jadi kalau dikatakan kita ibadahnya berat, justru itu sudah diperingan oleh Allah begitu. Jadi intinya tidak layak ya tata cara ibadah dalam hal ini adalah agama Islam dijadikan lelucon, dijadikan guyonan itu sama dengan penistaan. Oke. Ya. Jadi sebetulnya yang mendasari kesannya, karena kan memang sebenarnya kemarin kalau kita boleh agak sedikit membahas lebih lebar, bahwa wacana perbandingan agama ya, kalau saya bilang katakan antara Islam dengan Kristen misalnya, ini sebetulnya kan mengembang awal-awal kemarin tuh saya melihat bagaimana simpati masyarakat Eropa terkait dengan Palestina di Gaza ya. Bahkan belakangan ramai orang-orang membaca Al-Quran dan menyerapi artinya sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Nah kita apresiasi dalam perkara itu ya. Artinya memang mereka memahami sesuatu karena kedalaman ilmunya dan hidayah dari Allah juga kan begitu. Nah, tapi ini justru kebalikannya gitu loh, kebalikannya. Jadi menganggap bahwa perkara itu justru sebagai olok-olokan, sebagai apa ya, bahan-bahan guyonan lah yang kayaknya itu hal yang biasa gitu. Padahal kan kalau kita bandingkan yang satu memeluk agama ini karena dasar keilmuan yang dia punya dan dia memahami itu secara baik hingga akhirnya dia memutuskan hijrah. Di satu sisi yang ini cara pandangnya bukan atas dasar keilmuan tapi lebih kepada menjadikan itu semacam ejekan saja begitu loh. Ini ada fenomena apa sebenarnya di tengah-tengah masyarakat? Iya. Sebenarnya inilah yang menjadi fenomena baru bahwa hari ini dia ingin mengambil simpati orang lain, dalam hal ini adalah jemaahnya, bukan dengan mengajak orang untuk berpikir sehat. Iya, betul. Ya, menggunakan logika nalarnya. Kalau dalam bahasa Rocky Gerung itu adalah akal sehat dengan versus dungu gitu ya. Ya apalagi agama seberang itu berarti Ustaz mengatakan bahwa pendeta ini kategori dungu ya? Ya saya nggak bilang beliau dungu, ini nanti bisa kena delik lagi. Maksudnya ketika orang berbicara dengan logika berpikirnya yang dibangun dengan nalar, ya kemudian lah bicaranya itu tidak sesuai dengan fakta, ya atau bertentangan dengan fakta, apalagi tidak logis, ya bisa jadi kategori sebagai dungu gitu. Apalagi artinya dia tidak paham. Konsepnya tidak menyalahi konsep berpikir yang wajar ya? Gitu iya. Ya makanya dalam Islam kan dikatakan ya al ilmu qoblal amali wal qaul. Kita itu berilmu dulu sebelum kita bicara dan berbuat. Ya kalau dia memahami hal itu tentang bicara perbandingan agama, justru dia bisa mengundang tokoh ya dari kalangan kaum muslimin, apakah ustadz atau kiai untuk bicara mendiskusikan hal itu. Betul sekali. Jadi yang terbangun adalah diskusi sehat yang berdasarkan kepada ilmiah. Betul. Begitu kan sudah banyak dibangun diskusi lintas agama, ya kan, sehingga orang bisa mencerna masing-masing agama itu seperti apa kemuliaannya, bagaimana kesempurnaannya, begitu. Bukan malah justru dijadikan sebagai ejekan dan olok-olok begitu. Ini kan sangat miris saya kira. Baik, Ustaz. Terkait dengan misalnya permohonan maaf beliau, apa respon kaum muslimin sebenarnya? Idealnya sih. Iya, saya memandangnya Pak Zain ini bukan kasus yang pertama gitu dan sudah sering berulang. Dulu puncaknya kita ingat masa Ahok ya menistakan Al-Maidah 51, itu bahkan menjadi kasus besar hingga Ahok itu dipidanakan karena masuk kepada undang-undang KUHP tentang penistaan agama. Ya, dan berulang banyak tokoh-tokoh yang lain pun begitu. Akhirnya minta maaf dan lain sebatasnya seperti itu. Jadi saya kira kita ini sering dikatakan negara hukum. Ya, walaupun mediasi memohon maaf, pemberi maaf itu sudah dilangsungkan, tapi saya kira hukum itu harus tetap berjalan. Begitu. Hukum itu tetap bisa berjalan supaya apa? Jadi pembelajaran. Ya, jangan mudah orang menistakan keyakinan orang lain, apalagi kita ini sering digadang-gadang NKRI itu negara hukum. Semua sama berkedudukan di depan hukum. Begitu, bukan dengan seenaknya walaupun dia tokoh agama tertentu bisa menistakan agama Islam begitu. Ini tidak dibenarkan. Sebenarnya dulu pernah nggak sih kejadian seperti ini di mana kaum muslimin katakan dalam diskusi-diskusinya selalu atau menjadi bahan
olok-olokan katakan gitu, dalam permainan yang sebagaimana terjadi pada saat hari ini. Iya, kalau dari kronologis ceritanya, dia itu kan menganggap kebaktian itu, acara agenda itu untuk internal, Iya, betul. tidak dipublis. Cuman itulah kalau kebenaran itu sudah didapat bahwa kebatilan itu pasti akan terungkap walaupun disembunyikan dengan sendirinya. Jadi kalau dikatakan pernah tidak, ya saya kira tergantung orangnya bicara seperti apa. Ya, kalau seperti kasus Abdul Somad itu kan memang dalam tinjauan Islam. Iya. Kecuali kalau tadi dia bicara ini dalam perspektif agama Kristen begini menilai itu barangkali sah-sah saja. Tapi kalau ketika dia membuat komparasi antara ibadah orang Kristen dengan Islam, kemudian di sana dibuat lelucon, guyon sehingga orang banyak mengundang tawa dan canda, itu tadi masuk kepada delik penghinaan dan penistaan. Kesannya nggak ilmiah ya Ustaz? Tidak ilmiah begitu. Bahkan tadi dalam bahasa Rocky Gerung ya tidak dengan akal sehat. Iya, Begitu. Nanti kalau kita bilang dungu terlalu kasar begitu ya. Baik, kalau kita lihat Ustaz, dari kasus yang ada kan MUI menghimbau tidak perlu dilanjutkan untuk dilaporkan ke polisi, dia bilang gitu. Namun sebaliknya ada yang dengan berapi-api maju tak gentar memperjuangkan bahwa pendeta harus bertanggung jawab secara hukum. Betul. Nah, menurut Ustaz gimana nih bagusnya? Sebaiknya seperti apa? Iya, saya sependapat dengan tokoh-tokoh kaum muslimin yang lain yang ada di Indonesia Timur seperti Bang Zuma, mana saya mengikuti itu sudah melaporkan ke Polda Polda Sulawesi Selatan untuk melaporkan Pendeta Gilbert sebagai penistaan agama begitu. Supaya apa? Jadi pembelajaran. Ya, jadi kata maaf itu ya kita terima karena memang salah satu karakteristik orang bertakwa itu mudah memberikan maaf ketika orang meminta maaf. Tapi tidak sampai di sana, apalagi ketika kita bicara bahasa Al-Quran. Ya tidak ada dalam bahasa Al-Quran ketika seseorang baik muslim ataupun kafir menghinakan Allah dan Rasulnya, itu jelas Allah nyatakan. Ini saya bacakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat. Jadi kata-kata laknat itu bentuk kemurkaan dan kemarahan Allah kepada siapa saja, baik dia mukmin ataupun kafir. Dan di sini disambung dengan ancaman wa 'adda lahum, dan Allah menyediakan bagi mereka itu azab muhina, azab yang menghinakan. Jadi kata-kata menyediakan sudah dilaknat, disediakan lagi azab. Makanya dalam Islam siapapun yang menghina Allah dan Rasulnya, dia pelaku dosa besar. Dan kalau dia seorang muslim dianggap kafir, bahkan dihukum mati. Jadi tidak hanya sebatas maaf begitu. Atau kemakluman saja ya? Kemakluman saja itu terlalu menyepelekan ya. Saya kira tadi kalau memang benar-benar kita menyatakan bahwa ini negara hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, ya tegakkan hukum. Saya kira ya. Baik, Ustaz. Perlu edukasi juga ini kayaknya lebih dalam. Sebenarnya pemaknaan 2,5% ini dalam pandangan kaum muslim seperti apa sebenarnya? Kok kayaknya apa ya, seolah pengetahuan beliau itu cuma ruang lingkupnya muslim itu 2,5% gitu loh. Iya. Nah ini gimana penjelasannya agar mengedukasi juga nih baik kepada non muslim maupun yang muslim sekaligus gitu kan. Ini segmennya kemana, pembahasannya apa gitu supaya clear. Baik, terkait dengan 2,5% ini kan presentasi dari kewajiban ibadah harta, yaitu ibadah zakat. Zakat mal ya. Iya, yang kita tahu zakat itu bahagian daripada rukun Islam yang kelima. Ya, bahkan dengan tegas Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan hukum zakat, mengambil harta orang-orang yang terkategori sebagai muzaki. Surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari sebahagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan? Rasulullah. Khudh, ambillah, bentuknya fil amr. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Mereka ini siapa? Adalah orang yang terkategori sebagai muzaki, yang wajib zakat. Karena tidak semua orang di dalam Islam itu wajib mengeluarkan zakat, kecuali bagi orang yang mampu. Ya, sebahagian saja.
diperjelas sebagian itu berapa. Inilah fungsinya adanya hadis sebagai bayan daripada Al-Quran, sebagai penjelas, sebagai mufassil. Ya, dalam hadis Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada ibadah zakat dari harta hingga dia sampai kepada haulnya. Haul itu masa kepemilikan harta itu setahun. Dan yang kedua ada standarisasi yang disebut dengan nisab. Ya, dalam hadis lain dikatakan bahwa tidak ada zakat kecuali sudah sampai nisabnya itu 20 miskal. 20 miskal itu 85 gram emas. Ya, kalau dirham itu 595 gram dirham atau perak. Jadi dari 85 gram emas itulah sebagai tolak ukur standar orang wajib zakat. Di sana diambil. Berapa itu Ustaz kalau sekarang? Kalau 1 juta 1 gram 85 juta. 85 juta ya. Ya. Baru zakatnya keluarkan 2,5%. Kalau di bawah itu dia berarti nisabnya adalah perak. Okay. Ya wajib dikeluarkan. Jadi sebenarnya yang Allah minta itu sedikit. Ya justru kalau kita mau bandingkan 2,5% ke 10% selisih 7,5%. Iya. Artinya memang Allah itu meminta kepada hamba-hambanya walaupun sumber kekayaan itu Allah yang memberi, Allah itu tidak minta banyak. Minta sedikit, karena Allah juga tahu bahwa manusia itu memiliki naluri cinta terhadap harta. Kecenderungan zuyna linasi hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwama wal an'am wal harth. Jadi telah dihiasi dalam diri manusia itu cenderung suka kepada wanita, kepada anak-anak, ya, emas dan perak, perkebunan, peternakan, tunggangan hewan yang bagus. Kalau dulu kuda, onta merah, sekarang mobil Ferrari, ya, dan seterusnya. Jadi Allah tahu itu, Maha tahu karena Dia yang menciptakan. Yang Allah minta itu sedikit, tidak banyak. Justru kalau kita bandingkan 10%, ibaratnya kok zolim banget seperti pajak begitu kan. Lain pajak udah sekarang 12%, ditambah lagi itunya begitu kan. Ya tadi kalau sampai 10%, ya ini kan artinya begitu banyak hak-hak yang diambil kalau kita bicara persentasi. Ya, jadi itulah mulianya ajaran Islam ini. Allah minta hanya persentasinya sangat kecil, 2,5%. Ya, jadi memang yang saya ketahui PBNU juga sudah mengeluarkan statement cukup maafkan Pendeta Gilbert begitu. Juga udah ke MUI, ke Kiai Haji Nafis, Khalil Nafis, begitu juga ke DMI, Dewan Masjid Indonesia, ke Pak Yusuf Kalla. Memang statement dari tokoh-tokoh kaum muslimin itu mengatakan sudah maafkan begitu. Tapi kan sebagian umat Islam tidak sampai di situ begitu kan. Supaya apa tadi? Ya kalau bisa kesalahan itu ditegakkan hukumannya sama dengan yang lain, supaya apa? Dijadikan pembelajaran, supaya tidak mudah orang menistakan agama orang lain, bahwa kita ini hidup di negara hukum. Begitu. Jadi saya termasuk orang yang mendukung ya ditegakkan hukum. Iya. Baik Ustaz. Nah unik memang kalau kita lihat tadi bahwa basic cerita kita bisa mengatakan bahwa statement dari Pendeta Gilbert ini lebih bisa dikatakan jauh dari statement-statement yang ilmiah. Bahkan uniknya kita bisa melihat ini ada potongan video salah satu pendeta di luar, kalau saya mungkin Amerika atau Afrika gitu ya, yang memang bisa dibilang punya statement lain dan penilaian lain. Ini mungkin perlu kita lihat dulu, bagaimana pendapat Ustaz nanti terkait dengan video ini. Operator mungkin bisa ditampilkan video potongan yang kita lihat untuk pembanding dalam pembahasan ini. Operator. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that I want to spend the night there. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque.
I keep hearing people say, hey, Christians need to be in power. Christians need to do this. Sir, is it with this kind of Christianity? With this kind of Christianity is when we'll be in power. A Christianity that is lame, a Christianity that is weak. You think, sir, let me tell you first of all the physical side before we do the spiritual side. When we're on the other side, there is a statement. It's simple. You go anywhere, they tell you Al-Muslim, Akul Muslim. Anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. I have shared with you here a terrible thing. I hate sharing it. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that they should, I want to spend the night there. I heard the pastor and the wife arguing inside. I told them, I said, look, I will not sleep in your house. I want to sleep in the church. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Mala. He said, Lafiya. I said, Nima tafine. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. He said, I should sit. Bismillah. So he told me he was eating his garagaro. He said, Malam, Bismillah, kadoka chokali, mucha abunchi. Sir, we finished. He said, Malam, he said, Masalachin na muke kwana. In case say ko kwanta. Sir, I slept in the mosque. In the morning, before the early morning prayers, before he knows that it is not, I only say Salamu alaikum. I quickly step out. Sir, is it with that kind of Christianity are you thinking we can dismantle that force? Our self-centered, self-seeking, self-glorifying Christianity. A Christianity that only thinks about himself. Oke, baik. Jadi ini gambaran terbalik ya dari apa yang kita lihat atas pernyataan pendeta Gilbert tadi, bahwa pendeta yang satu ini justru mengatakan mengevaluasi sikap-sikap di agama kita, tapi setidaknya dia bisa membuat perbandingan kalau dalam cerita itu ya. Muslim itu sehari 5 kali loh sholat. Ya mereka jadi motivasi. Melepaskan semua apa yang mereka miliki, mereka tanggalkan. Mereka bersuci dulu. Kita masuk ke gereja, dalam hal ini memang bicara agama mereka kan, seminggu sekali dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi perbandingan yang positif sebenarnya. Ketika yang seminggu sekali aja kok payah mereka. Sementara Muslim sehari 5 kali ya, gitu, dengan susah payah, mau hujan mau panas tetap ke masjid begitu. Jadi itulah perlunya kita banyak belajar, mengkaji, ya mudah-mudahan dengan kasus ini Pendeta Gilbert lebih bijak lagi di dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran kerohanian agama Nasrani kepada jamaahnya. Jangan sampai menjadikan lelucon, ya guyonan. Memang ya seperti itulah manusia terkadang, bahwa lidah itu tak bertulang, ya. Tapi kalau sudah terucap sulit lagi untuk bisa menariknya, mengembalikannya. Itulah perlu berhati-hati. Baik, Ustaz. Oke, mungkin operator bisa dibantu. Ada sahabat podcaster yang bertanya mungkin atau mengajak diskusi kita, boleh diperbesar tampilannya untuk kita baca pertanyaannya. Belum ada ya? Oke, karena kita hari ini hanya live di channel Facebook saja ya. Tadi mengingat ada gangguan jaringan yang nggak memungkinkan kita untuk live di 2 platform sekaligus ya. Baik, dari kejadian ini bagaimana memposisikan toleransi beragama agar kemudian perkara-perkara ini tidak terjadi lagi. Bahkan kadang-kadang kan kebanyakan orang juga gagal paham ya terkait dengan memaknai toleransi itu seperti apa. YouTube ya, banyak diskusi lintas agama ya terkait dengan masalah kristologi begitu ya. Enggak masalah dibuka Bible, dibuka Al-Qur'an, sama-sama adu argumentasi. Supaya apa? Yang ingin mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran. Iya, betul. Begitu.
Jadi itu yang diperlukan hari ini. Baik. Ustaz, kalau kita lihat selain fenomena bahwa tadi ada statement yang kurang menyenangkan dari Pendeta Gilbert, kita ngelihat juga di media sosial nih lagi ribu-ribu juga orang untuk berdebat ya terkait dengan pembahasan tentang kekristenan ya. Kita lihat belakang saya, lupa kemarin sekilas saya sempat lihat ada pengusaha Tionghoa itu yang muslimah itu mengajak debat salah satu tokoh pengacara. Saya lupa nama pengacaranya siapa. Ya, yang ngajak debat tentang kekristenan itu gimana ceritanya? Yang saya tahu itu bukan seorang politikus yang dulu di Demokrat sekarang ke PDIP, Ferdinand Huta. Oh, Ferdinand ya. Oke. Itu sudah berlangsung dan dia dinilai oleh netizen, oleh audiens dia itu kalah telak karena kenapa kalah? Dia tidak ilmiah. Untuk menguasai kitab suci aja dia tidak menguasai kitab suci dia sendiri, dia tidak menguasai apalagi kitab suci orang lain. Yang saya lihat di videonya dia emosional, marah-marah begitu kan. Sangat jauh seperti dengan debat dengan Bang Zuma yang dia seorang kristolog yang menguasai Bible, yang menguasai Al-Qur'an. Jadi ketika dia bicara itu berdasarkan kepada fakta ilmiah begitu. Oke, ada korelasinya nggak ini perkara ini sehingga kemudian akhirnya Pendeta Gilbert membuat statement seperti itu di dalam jemaatnya sendiri? Ya saya kira kalau secara langsung tidak ya. Cuman memang banyak ancaman-ancaman bagi orang pendakwa kristolog itu dari sisi keamanan keluarganya itu banyak yang diancam. Mereka juga tidak nyaman begitu. Dianggap mereka itu banyak membuat orang tersadar dan akhirnya keluar dari keyakinan agamanya dan memeluk agama Islam. Itu kan sebuah proses perjalanan spiritual seseorang dan yang tidak bisa dipaksakan. Ketika dia sudah namanya keyakinan, ya sama seperti seorang Muslim ada banyak yang murtad. Begitu juga orang yang sudah berada umpamanya di agama A, dia menemukan kebenaran, dia menjadi mu'alaf begitu dan itu banyak kasus-kasus yang terjadi. Baik, Ustaz. Mungkin sebagai sesi akhir dari diskusi kita ini, kita butuh juga nih kira-kira pandangan dari Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya mendudukkan perkara yang terjadi saat ini bagi generasi Muslim lah khususnya? Iya. Nah, himbauan kita bagi generasi Muslim ya yang memang disebut dengan generasi Gen, generasi milenial yang lebih mengedepankan banyak bersosial media, ya lebih bijak menggunakan sosial media, tidak mudah terprovokasi, tidak men-share, tidak melakukan suatu tindakan penyebaran berita hoax, apalagi penghinaan penistaan agama sebelum itu divalidasi. Jadi ada proses check and cross check secara pribadi tentu dia harus juga mendalami tentang agama Islam. Ya saya pun secara pribadi begitu. Membuat tulisan segala macam dicek dulu apakah ini valid tidak atau nanti justru terkandung undang-undang ITE begitu kan. Itu kan bisa membahayakan pribadi kita dan banyak hal-hal demikian sudah banyak terjadi menjadi pengalaman ya para ustadz yang masuk ke delik undang-undang ITE dan lain sebagainya akhirnya ke ranah pidana begitu. Itu banyak. Jadi perlulah kita bijak menggunakan media sosial online, apapun platformnya, yang jelas itu semua bisa bermanfaat tergantung kita gunakan untuk apa. Oke. Ya. Nah kalau untuk membangun persepsi masyarakat sendiri lah, khususnya generasi muda ini ke depan terkait dengan fenomena yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert ini, gimana besok atau ke depan menyikapi perkara-perkara ini gitu kan? Karena kan kita tahu sendiri nih generasi-generasi sekarang ini agak cuek, ya nggak peduli gitu kan. Nah ini agak kalau minjam istilah orang di luar sana ngeri-ngeri sedap juga kita ngelihatnya kan. Betul. Iya, kebanyakan generasi Z kita ini karena apa ya? Enggak semua ya, tapi kalau persentasinya saya kira banyak yang kurang paham agama begitu, sehingga tidak begitu peduli dengan agamanya, itu banyak. Jadi kalau pernah terjadi survei kan anak-anak remaja SD, SMP itu diwawancarai tentang rukun iman, rukun Islam pun nggak ngerti. Jumlah rakaat sholat pun dia nggak ngerti. Itu kan fenomena gunung es. Ditambah lagi kalau kita mau jujur buat survei, barangkali nanti suatu saat bisa juga dibahas tentang Gen Z ini bagaimana care-nya terhadap Islam. Di masjid itu paling banyak jamaah sholatnya siapa? Generasi kolonial, bukan milenial. Betul. Nanti terus terang saya jujur, kemarin saya buat tulisan kemana generasi muda Islam. Dan judul Hikmah Duha yang saya tulis itu khawatir terhadap generasi Islam ke depan.
Ya. Di antaranya itu fenomena. Ya jangan-jangan mereka merasa nggak terusi kan dengan terusi. permasalahan Nggak ini peduli ya, karena mereka lebih banyak main game, ya, nongkrong di kafe, ya happy itulah bahasa apa namanya kaum liberal itu kapitalis apa namanya hanya mengharapkan kesenangan dunia, hedonis. Hedonis Ya, pola hidup hedonis, nggak peduli, yang penting mereka happy aja gitu. Mau apa yang terjadi, kecuali orang-orang yang paham, anak-anak remaja yang paham agama ya. Mereka memang dididik dengan ilmu agama yang cukup, mereka akan peduli dengan hal itu. Baik. Oke, mungkin pesan dari Ustadz terakhir nih untuk seluruh ya, netizen atau masyarakat dan sahabat podcaster di luar sana menyikapi fenomena ini, apa yang secara pribadi perlu disiapkan, kemudian juga apa kira-kira hal yang perlu dijaga ya dalam ranah-ranah perkara ini agar kemudian tidak melebar ke arah kemana-mana. Karena kami punya niatan sebetulnya mengedukasi juga bagi yang nggak paham atau nggak tahu bisa tahu loh perkara ini, gitu, bahwa ini terjadi. Ya, bahkan segmennya sudah masuk kepada tokoh agama kan, yang menjadi panutan banyak jemaatnya gitu. Mungkin bisa disampaikan Ustaz. Ya, jadi saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bukan hanya orang di luar Islam, tapi juga kita sebagai kaum muslimin. Ya, tadi harus menempatkan makna daripada toleransi itu pada proporsinya. Yang kedua, jangan pula karena kasus ini menjadi kita itu inferior, ya kita khawatir terlalu takut berlebihan untuk menyatakan kebenaran, ya nanti karena orang banyak terlalu khawatir terhadap delik hukum sehingga dia tak mau menyampaikan kebenaran, salah juga begitu kan. Jadi semua itu proporsional saya kira. Yang memang hak disampaikan secara hak, ya secara benar, secara baik. Ya kalau kita nyamain kebenaran dengan cara yang bijak, yang baik kan orang akan mudah menerima. Tapi kalau kita dengan nada sinis, dengan kata-kata yang tidak sopan, orang walaupun kita benar, tapi orang juga tidak respect dan sulit untuk menerima kebenaran itu. Saya kira itu tempatkan sesuatu secara proporsional. Yang benar terus sampaikan kebenaran, tapi dengan jaga adab dan jaga etika. Ya, pesan Ustaz kepada tokoh agama nih. Sekarang kan kita ngeliat tadi kayaknya adem-adem aja, gitu kan. Apa kira-kira Ustaz? Ya, tokoh agama ya sering-seringlah kita itu menambah kualitas keilmuan ya, supaya kita tidak seperti kata dalam tempurung. Ya, termasuk kalau sudah orang bicara agama di luar agama kita, ya kaji tentang perbandingan agama supaya dia mengenal agama orang, agar dia juga tidak mudah melecehkan dan menistakan agama orang lain. Agar tahu batasan-batasannya Ustaz ya. Tahu batasan-batasannya. Baik. Oke, karena memang waktu juga yang tidak memungkinkan untuk kita ngelanjut karena lebih sekitar 40 menit kita sudah berdiskusi dan kita belum ada. Pastikan dulu operator sebelum saya tutup, adakah pertanyaan mungkin dari sahabat podcaster di luar sana? Belum ada ya? Oke, karena memang tidak ada dan hadiahnya juga belum kita bisa bagikan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz untuk diskusi kita yang terjadi pada sore hari ini. Sekali lagi kami berharap informasi ini bisa mengedukasi para sahabat podcaster di luar sana untuk menjadi bahan pertimbangan secara pribadi juga sebagai bahan rekomendasi ya, agar kemudian dalam perkara penistaan atau katakan menjadikan segmen agama atau bahan ibadah ya, ibadah, sholat dan zakat tadi sebagai bahan leluconan itu dirasa tidak tepat ya dalam konteksnya, apalagi yang menyampaikan adalah orang yang bukan pada berkompeten pada perkara itu. Ya. Sekali lagi memang lidah tidak bertulang, tapi tempatkanlah ya apa yang menjadi pengetahuan Anda pada porsi yang seharusnya. Oke, mungkin itu. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di podcast kita, dan terima kasih juga kepada sahabat podcaster yang sudah mengikuti kita kurang lebih 30-40 menit ke depan, dan kami mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.